Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera kami sampaikan kepada seluruh jemaat yang mendengarkan renungan harian pada saat ini. Marilah sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Sejenak kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 4 kata yang menunjuk tentang kepribadian Mesias yang akan disambut dan dirayakan di dalam setiap pesta perayaan Natal, yang disampaikan oleh Nabi Yesaya sebagai nubuatannya. Yang pertama adalah dikatakan bahwa dia penasehat ajaib, dan yang kedua Allah yang perkasa, yang ketiga Bapa yang kekal, dan yang keempat Raja damai. Tentu setiap hal ini, keempat hal ini di dalam diri Yesus sungguh sangat sempurna. Nah, namun ketika pun 4 hal ini kita dengarkan pada hari ini ada di dalam diri Yesus atau Mesias yang kita nantikan, yang kita rayakan di dalam setiap perayaan Natal, penting sekali agar 4 karakter ini juga hidup di dalam diri kita. Yang pertama, penasehat ajaib, berarti kita boleh hidup di dalam hikmat dan kebijaksanaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tanpa hikmat daripada Tuhan, mustahil kita mampu bertahan di dunia ini. Kalau kita merasa bahwa beban hidup semakin banyak, hanya satu yang mampu membantu kita. Selama kita berhikmat, selama kita memiliki hikmat Tuhan, kita akan mampu menjalani hidup ini. Lalu bagaimanakah cara kita mendapatkan hikmat? Firman Tuhan berkata, jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah kamu meminta kepada Tuhan. Maka satu-satunya cara kita mendapatkan hikmat dalam menjalani hidup ini adalah meminta kepada Tuhan melalui firman-Nya setiap hari. Dan yang kedua dikatakan Allah yang perkasa. Ini mau mengajak kita untuk senantiasa percaya bahwa Allah itu memiliki kuasa yang besar. Kalau kita mengalami pergumulan pun itu terlalu kecil pergumulannya dibandingkan Tuhan yang besar yang mampu mengatasi setiap persoalan kita. Ini harus menjadi iman kita yang hidup. Jadi jangan pernah mengatakan ketika kita mengalami pergumulan, "Hey God, I have a big problem." Tetapi katakanlah, "Hey problem, I have a big God." Hai masalah, aku punya Allah yang besar. Jangan pernah katakan, "Oh Tuhan, Allah, aku punya masalah yang besar." Tidak, tapi katakan pada masalah itu, "Hai masalah, aku punya Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang gagah, yang sanggup menyelamatkan dan menolong kita." Tetapi yang ketiga adalah Bapa yang kekal. Ini mau mengingatkan kepada kita semua, saudara-saudari, bahwa hidup di dunia ini adalah hidup yang sangat sementara, temporer, memiliki jangka waktu. Tetapi Tuhan Allah, kasih-Nya, penyertaan-Nya itu bersifat kekal, leolam, selama-lamanya, dan tidak pernah tergantikan. Karena itu harus kita percaya, kalaupun di dunia ini kita menderita, itu temporer, tidak ada penderitaan yang kekal. Yang kekal yaitu kasih Allah. Percaya dan imanilah itu. Dan yang terakhir dikatakan Raja damai. Raja damai menjadi sumber kedamaian. Ini juga yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata damai itu berarti tentram, tenang, tidak ada kerusuhan, tidak ada perang, tidak ada permusuhan. Tetapi kata damai dalam Tuhan bukan berarti berada di suatu tempat tanpa keributan. Damai dalam Tuhan bukan berarti tidak ada kesukaran. Kedamaian justru berarti kita ada di tengah-tengah semua itu, namun memiliki ketenangan karena Tuhan. Itulah makna damai yang sejati.
Kalau kita menyambut Yesus yang lahir itu adalah Raja Damai, maka kita juga harus menjadi sumber damai. Pertanyaannya, kenapa banyak orang yang tidak hidup dalam damai? Berarti dia tidak menyambut Yesus lahir di dalam dirinya. Iman kita ini berbicara tentang kedamaian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kita hidup dalam damai sampai saat ini? Bahkan sampai menyambut Tuhan Yesus Kristus yang datang dan yang lahir dalam hidup kita? Dikatakan di dalam sebuah kerajaan ada sebuah sayembara yang membuat lukisan yang menggambarkan arti kedamaian. Raja berkata, siapapun rakyatku yang bisa melukis tentang arti kedamaian akan mendapatkan hadiah yang besar. Lalu ada begitu banyak orang yang mengirimkan lukisan demi lukisan. Lalu raja memilih hanya 2 buah lukisan. Lukisan yang pertama tentang pantai dan lautnya biru, tenang. Dan lukisan yang kedua adalah pegunungan yang hijau dan teduh. Tetapi di lukisan kedua ini ada air terjun yang deras dan riak air yang keras. Lalu raja memutuskan untuk memilih lukisan yang kedua, yang ada air terjun yang keras, riak air yang keras, dan cuaca yang begitu gelap. Mengapa raja memilih lukisan kedua sebagai simbol kedamaian? Ternyata raja berkata bahwa kedamaian yang sesungguhnya bukan ketika kita tidak memiliki masalah, tapi ketika kita bertahan di dalam masalah tersebut, itulah damai. Saudara-saudari, selamat mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus dan hiduplah dalam damai. Hidup dalam damai bukan berarti tanpa masalah, tapi bertahanlah dalam masalah itu karena Yesus selalu menyertai kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami sungguh menyadari dalam perjalanan hidup kami mengalami banyak rintangan dan tantangan dan pergumulan. Dan semuanya itu menjadikan kami sering meragukan kebesaran Tuhan, keperkasaan Tuhan, bahkan kami kehilangan damai sejahtera. Firman ini telah mengingatkan kami bahwa apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisi yang ada, kami percaya bahwa Engkau Allah perkasa yang sanggup menolong kami. Dan bahkan kami harus tetap hidup tenang, damai, di tengah setiap problema hidup yang kami alami. Bapa dalam kerajaan surga, kiranya firman ini meneguhkan iman kami, terlebih dalam setiap diri kami ini mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran anak-Mu Yesus Kristus di dalam hati kami masing-masing. Kami mau berdoa untuk seluruh jemaat yang sedang bergumul, yang berkesusahan, kiranya dengan firman ini hatinya diteguhkan. Dan bagi saudara-saudara kami yang sedang berkesusahan, terbaring lemah dan sakit, tidak berdaya, Tuhan berilah pertolongan dan kesembuhan kepada mereka. Hari ini segala sesuatu yang hendak kami lakukan, kami serahkan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam sejahtera untuk saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati, salam sehat.